Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Utami dari kelas 2F. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir biopsikologi yang bertemakan stroke. Di sini ada definisi stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak atau cerebrovaskuler. Stroke dapat terjadi apabila pembuluh darah pada otak seseorang mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan oleh otak. Dengan demikian, sel-sel atau jaringan pada sebagian area otak akan mati atau biasa disebut infrak cerebral. Meski penyakit ini dapat diselamatkan, terkadang si penderita mengalami kelumpuhan pada anggota badannya, menghilangnya sebagian ingatan, atau menghilangnya kemampuan berbicara. Contohnya dapat berupa lumpuh sebelah atau hemiplegia, berkurangnya kekuatan sebelah anggota tubuh atau hemiparesis, dan mengalami gangguan berbicara. Berikut ada macam-macam stroke. Macam-macam stroke ada dua, yaitu stroke iskemik atau stroke ringan, dan yang kedua adalah stroke hemoragik atau stroke berat. Yang pertama ada stroke iskemik atau stroke ringan. Stroke iskemik ini terjadi pada sel-sel otak atau neuron yang mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi yang disebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah atau biasa disebut arteriosklerosis. Arteriosklerosis terjadi karena adanya timbunan lemak pada arteri yang menyebabkan luka pada dinding arteri. Dari luka tersebut akan menimbulkan gumpalan darah atau trombus yang mempersempit arteri. Berikut adalah jenis-jenis dari stroke iskemik berdasarkan mekanisme penyebabnya. Yang pertama, ada stroke trombotik, yaitu stroke yang disebabkan karena terbentuknya trombus yang membuat penggumpalan. Yang kedua, ada stroke embolik, yaitu stroke yang disebabkan karena tertutupnya pembuluh arteri oleh pembekuan darah. Yang ketiga, ada hipoperfusion sistemik, yaitu stroke yang disebabkan karena berkurangnya aliran darah ke seluruh bagian tubuh dikarenakan adanya gangguan denyut jantung. Selanjutnya ada stroke hemoragik atau stroke berat. Stroke hemoragik terjadi akibat pecahnya pembuluh darah otak. Darah yang keluar dari pembuluh darah yang pecah tersebut mengenai serta merusak sel otak yang ada di sekitarnya. Selain itu, sel otak juga mengalami kematian karena aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi terhenti. Berikut adalah jenis stroke hemoragik menurut letaknya. Yang pertama ada hemoragik intracerebral, yaitu pendarahan yang terjadi di dalam jaringan otak. Yang kedua ada hemoragik subarachnoid, yaitu pendarahan yang terjadi di ruang subarachnoid, yaitu di mana ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak. Selanjutnya ada deskripsi klien. Klien saya berjenis kelamin laki-laki berusia 73 tahun. Beliau adalah seorang pengusaha, tepatnya membuka tempat produksi alat-alat kesehatan yang digunakan di laboratorium. Klien terkena penyakit stroke karena memiliki riwayat penyakit darah tinggi atau hipertensi dan gula atau diabetes. Selain itu, salah satu faktornya adalah klien menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat. Setelah terdiagnosis stroke, klien mengaku merasakan perbedaan yang cukup signifikan, seperti pengucapan yang menjadi kurang jelas, yang disebabkan karena cerebral cortex yang mengalami gangguan. Terus, mulut tampak terkulai. Hal ini disebabkan karena batang otak yang terdapat 12 syaraf karnial terganggu dan merasakan kaku di bagian tubuh sebelah kiri. Hal ini disebabkan karena bagian sistem syaraf pusat yang berada di otak sebelah kanan terganggu. Kemudian ada hasil temuan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa klien mengalami stroke iskemik atau stroke ringan. Hal ini disebabkan karena sel-sel otak atau neuron yang mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi yang disebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Arteriosklerosis terjadi karena adanya timbunan lemak pada arteri yang menyebabkan luka pada dinding arteri.
dari luka tersebut akan menimbulkan gumpalan darah atau trombus yang mempersempit arteri. Klien mengaku merasakan perbedaan yang cukup signifikan seperti pengucapan yang menjadi kurang jelas, mulut tampak terkulai, dan merasakan kaku di bagian tubuh sebelah kiri. Lalu ada saran dan pencegahan. Yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik untuk menghindari terjadinya serangan stroke seperti melakukan olahraga. Yang kedua, meningkatkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup dan diet sehat dengan gizi yang seimbang. Yang ketiga, meningkatkan edukasi hidup sehat seperti menanamkan mindset positif. Dan yang keempat, meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Sekian pemaparan hasil tugas akhir biopsikologi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.